بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقوى وصلاحا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berada di Masjid Jami' Al-Ihsan, Kompleks Markas Islami Islamic Center Kota Bangkinang, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah amal ibadah kita, dalam tujuan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Untuk mengenal Allah, maka kita adakan majelis ini. Salah satu nikmat Allah yang terbesar kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa besar yang didapatkan oleh seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalaulah Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka banyak hal yang kita ibadati. Seperti halnya orang-orang yang tidak memegang syariat ini sehingga apapun diibadati. Apapun diibadati. Maka ketika Allah memperkenalkan dirinya dan kita tahu dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, maka luruslah wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li kalimatillah. Maka luruskanlah wajahmu kepada Allah. Kita tahu siapa yang kita ibadati. Dari rentetan-rentetan ayat dari Al-Quran yang telah kita pelajari dalam konteks keimanan kepada Allah. Mulai dari ayat dalam surat Maryam. Saya ulangi. Ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Lanjut kepada ayat kursi. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dilanjutkan pula kepada 3 ayat di akhir surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Selanjutnya juga Allah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam surat Asy-Syura. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqiman, innahu alimun qadir. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita mempelajari bagaimana Allah juga memperkenalkan dirinya kepada kita dalam surat Asy-Syura juga ayat 11 dan 12. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Selanjutnya dan yang terakhir sebelum pertemuan kita sebelum ini yaitu ayat dalam surat Hud ayat 6. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ini ayat yang terakhir kita pelajari pada pertemuan yang lalu dan ditakdirkan oleh Allah ketika itu saya mengatakan itulah pertemuan terakhir. Saya tidak menganggap atau tidak mengetahui bahwasanya masih ada Rabu yang keempat di bulan ini. Maka inilah insya Allah pertemuan kita sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan kitab ini. Dengan kitab yang kita baca. Kalaupun ada pertemuan nantinya di bulan Ramadan tentu kita akan berbicara seputar puasa Ramadan. Seputar puasa Ramadan. Ini ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita lanjutkan di sini penulis melanjutkan ungkapannya wa nu'minu bi annahu. Dan kita ketika kita mengaku beriman kepada Allah mesti mengimani bahwasanya. Kemudian beliau menukilkan ayat di dalam surat Al-An'am 59. Surat Al-An'am 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Surat Al-An'am ayat 59. Allah kembali dalam ayat ini memperkenalkan dirinya kepada kita. Memperkenalkan dirinya kepada kita. Wa indahu mafatihul ghaibi. Dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu ghaib. Artinya Allah lah yang mengetahui perkara-perkara yang lain. Ialah yang mengenal dan ilmu ghaib itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi. Al-ghaib, perkara ghaib diistilahkan oleh para ulama ma ghaba an ma'arifin nas. Apa yang tidak diketahui oleh manusia. Baik itu sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi bisa dihukumkan kepada perkara ghaib. Ketika kita berbicara saat ini dalam umur kisaran 40, 50 atau 30 ke atas untuk kisaran waktu 150 tahun yang lalu. Tentu tidak akan satupun kita mengetahui secara detail apa yang terjadi. Begitu juga tentang perkara yang akan datang.
ini juga dihukumkan kepada ghaib. Maka tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. 1 jam ke depan dan seterusnya. Ini juga digolongkan kepada ghaib. Masuk dalam perkara ghaib apa yang dicipta oleh Allah dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Dari makhluk-makhluk Allah, adanya jin, adanya malaikat yang memang dicipta oleh Allah dari unsur lain, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang syaitan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, sungguhnya syaitan itu melihat kamu, wahai manusia, huwa wa qabiluhu, dia beserta yang serupa dengannya. Artinya yang setara dengannya dari jin, mereka melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, di saat kalian tidak bisa melihat mereka. Ini juga dihukumkan atau digolongkan oleh para ulama perkara ghaib. Masuk dalam itu perkara-perkara yang berhubungan dengan rukun iman, yaitu tentang Allah sendiri. Dia adalah puncaknya ghaib, perkara ghaib. Dan dia yang menciptakan yang ghaib. Dia pula yang menciptakan yang tampak dan yang ghaib. Jalla wa ala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah ghaib. Tidak satu pun manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini digolongkan kepada perkara ghaib. Wa indahu mafatihul ghaibi. Maka Allah lah yang mengetahui perkara ghaib. Di tangannya atau di sisinya lah kunci-kunci ilmu ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada satupun mengetahuinya kecuali dia. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Kemudian nantinya ada pengecualian yang lain, yaitu siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disingkap baginya sebagian perkara ghaib. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menceritakan tentang apa yang sudah terjadi tentang umat-umat terdahulu. Kemudian ketika Nabi menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita apa-apa yang belum terjadi, seperti tanda-tanda hari kiamat, bukti yang sudah terjadi dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertikaian yang terjadi di antara para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang panjang umur di antara kalian sehingga dia hidup lama setelah kematianku, maka ia akan melihat, menyaksikan ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak. Dalam hadis lain dengan konteks yang sama, Rasulullah SAW mengatakan suatu hari memegang dan menunjuk, mengisyaratkan kepada salah seorang cucunya, yaitu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya cucuku ini adalah orang yang terkemuka, orang yang menduduki tempat tertinggi, sayyid. Di kata-kata sada yasudu, seorang pemimpin besar. Fasawfa atau fasayuslihu Allahu ala yadayhi baina ta'ifataini azimataini min ummati. Nanti Allah akan mempersatukan di antara dua kelompok yang besar di antara umatku yang saling bertikai di tangan dia. Dan sudah terjadi ketika Al-Hasan ibnu Ali
radhiyallahu taala anha pasca meninggalnya bapaknya Ali bin Abi Thalib, dalam saat-saat pertempuran peperangan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anil jami', dan dibaiatlah setelah kematian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim Al-Majusi. Dibaiatlah Al-Hasan bin Ali. Dan di saat perperangan yang sudah disepakati, pertemuan dua kelompok yang besar, Al-Hasan memimpin langsung pasukan bapaknya yang tersisa dalam peperangan Siffin sebelumnya, dan Muawiyah melanjutkan peperangannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, untuk dicarinya pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Sebelum terjadi peperangan, Al-Hasan bin Ali datang kepada Muawiyah dan mengatakan, saya menyerahkan seluruh pasukan kepadamu. Dan terjadilah persatuan yang luar biasa yang sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, karena telah diberitahu oleh Allah jauh sebelum kejadian ini terjadi. Al-Hasan bin Ali masih kecil ketika itu. Ini menandakan Nabi mengetahui perkara yang akan terjadi, yang belum terjadi, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya. Maka inti keyakinan seorang mukmin bahwasanya perkara gaib hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat tadi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam lautan, di daratan. Apa yang ada di daratan dan apa yang terpendam di dalam lautan. Tidak ada satupun yang ada di daratan dan di lautan yang luput dari pengetahuan Allah. Apapun juga yang ada di lautan dan apapun juga yang ada di daratan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa yang ada di daratan sekarang ini dan waktu yang sudah berlalu dan yang akan datang, semuanya tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ada di dalam lautan, dari berbagai macam makhluk hidup di dalamnya, yang tidak ubahnya dengan apa yang ada di daratan. Dari adanya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan yang lainnya yang tidak mungkin banyak yang belum diketahui oleh manusia. Yang banyak yang belum diketahui oleh manusia dengan peralatan yang canggih sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Selanjutnya Allah menyambung perkenalan dirinya kepada kita. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak satu daun pun atau tidak sehelai daun pun yang jatuh dari pohonnya tentunya, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Subhanallah. Betapa banyak tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Betapa banyak pohon yang ada di permukaan bumi ini. Dan bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, semua daun-daun atau pohon-pohon di atas permukaan bumi ini dijadikan sebagai kertas. Ini menandakan saking banyaknya daun-daun yang ada di pepohonan di permukaan bumi ini. Allah gambarkan betapa banyaknya karunia dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja tidak akan mungkin ditulis kalimat-kalimat Allah.
ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah jatuh sehelai daun pun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Sehelai daun yang jatuh dari berbagai macam berjenis tumbuhan. Ini betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak satu butir biji pun di dalam kegelapan bumi. Ketika orang ingin menanam tumbuhan dalam bentuk bijian yang akan ditanamkan ke dalam perut bumi, dari kalaulah kita dahulu di masa pertanian yang dengan yang dibutuhkan tada hujan. Artinya yang berladang, istilahnya bahasa kita, itu kan ditugal terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam perut bumi benih yang kita tanam. Setiap benih, satu butir benih yang dimasukkan ke dalam bumi itu semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Berapa banyak benih yang akan ditanam oleh seorang petani ketika dia berladang? Itu semuanya, setiap butirnya tidak luput dari pengetahuan Allah. Wala habbatin, tidak satu butir biji pun yang ada di dalam kegelapan perut bumi. Wala ratbin, dan tidak ada satu tumbuhan pun yang subur. Wala yabisin, dan tumbuhan yang kering. Illa fi kitabim mubin, kesemuanya itu telah ditulis oleh Allah di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz itu ditulis berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita dalam hadis yang sahih, Inna Allah khalaqal qalam, sesungguhnya Allah menciptakan pena. Lalu dia mengatakan kepada pena, wa qala lahu uktub. Lalu Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Qala wa ma aktub. Pena bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub kullama huwa kain. Tulislah seluruh yang akan terjadi. Kapan ini perintah ini kepada qalam? Dan kapan pena ini diperintah untuk menulis? Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sebelum dicipta oleh Allah langit dan bumi dengan seluruh alam semesta ini 50.000 tahun lamanya. Ini semua sudah diketahui oleh Allah dan ditulislah di Lauhul Mahfuz. Jadi dari benih-benih yang banyak dalam satu lubang itu, yang tumbuh dan yang tidak tumbuh tidak luput dari pengetahuan Allah. Dari benih kelapa sawit atau yang ditanam oleh seorang petani, yang akan tumbuh dan yang akan mati, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat ini berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi ketika kita mentadabbur bersama ayat ini, nampak oleh kita betapa maha kuasanya Allah. Dan semua ayat yang menjelaskan tentang perbuatan Allah, kekuasaan Allah, dan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita secara keseluruhan untuk meyakini dan mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang mesti diibadahi. Yang tidak bisa berbuat seperti ini, tidak berhak untuk diibadati. Siapapun orangnya, apapun bentuknya, tidak mungkin diibadati makhluk yang dicipta oleh Allah. Dan makhluk yang mati tidak mungkin diibadati. Atau makhluk hidup yang sudah mati, apa perbuatannya? Apa anugerahnya kepada kita? Mana satu tumbuhan pun yang dihidupkannya untuk kita? Mana hujan yang diturunkannya untuk kita? Mana rezeki yang diberikannya kepada kita? Tidak ada. Allah satu-satunya yang melakukan semua itu. Maka
perkenalan diri yang dilakukan oleh Allah kepada kita melalui ayat-ayat yang telah kita baca, tujuannya agar kita mengibadatinya. Ini ayat dalam surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am 59. Kemudian penulis melanjutkan, menukilkan ayat dalam surat Luqman ayat 34. Surat Luqman. Jadi keimanan yang disebutkan di sini berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan, dan kita ketika mengaku mengimani Allah atau beriman kepada Allah, mesti pula mengimani bahwasanya Allah. Kemudian beliau menukilkan ayat dalam surat Luqman ayat 34 ini. Allah berfirman, indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kita lihat dalam surat Luqman ayat 34, Allah berfirman, innallaha indahu. Innallaha indahu. Ayat terakhir ini dalam surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil ardh. Ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenalkan dirinya kepada kita. Ayat di akhir surat Luqman. Surat Luqman. Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmus sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi tidak ada satupun yang tahu tentang hari kiamat. Allah satu-satunya yang mengetahui dan tidak akan diberitahu oleh Allah kepada siapapun juga. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis kedua dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Dinukilkan oleh Imam Nawawi. Hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Jibril datang menyerupai seorang musafir dengan penampilan yang luar biasa, penampilan yang indah, menarik, enak dipandang mata. Dilihat dari penampilannya bukan orang tempatan, karena tidak satu pun yang mengenal. Tetapi dibilang juga sebagai seorang musafir, tidak ada tanda-tanda musafir. Lalu ia menanyakan beberapa hal tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ia mengatakan, wa akhbirni anis sa'ah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu beliau Nabi, lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya di sini,
Dia sebagai Rasulul Bashari, seorang utusan Allah dari golongan manusia, makhluk yang termulia, manusia yang paling mulia, yang menginjakkan kakinya di permukaan bumi Allah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bertanya malaikat Jibril, seperti yang diberitakan Nabi di penghujung hadis itu. Dan dia adalah makhluk Allah dari golongan malaikat yang paling mulia. Kedua-duanya sama sekali tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kalaulah hari kiamat tersebut mampu diketahui oleh makhluk, maka yang pertama sekali yang berhak untuk mengetahuinya adalah mereka berdua. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan di situ, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam syarahnya terhadap hadis ini. Di sini Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini yang pertama. Maka apapun berita yang dimunculkan ke permukaan tentang perkiraan penjadwalan hari kiamat, maka seorang mukmin tidak perlu lagi dikasih tahu ini adalah berita yang batil. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah tidak perlu lagi meragukan bahwasanya tentang hari kiamat itu adalah ilmu Allah satu-satunya, dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun juga. Berdasarkan ayat ini, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama. Yang kedua, dari perbuatan Allah yang ia kenalkan kepada kita, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan ghaith, yaitu hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hujan dalam kondisi yang seperti ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan mughisan, ajilan ghairu ajil, nafi'an ghairu dhar. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah pula lah yang menurunkan hujan. Dan ini salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Mesti kita meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa begitu? Allah yang mengatakan di sini, wa yunazzilul ghaitha. Kalaulah hujan itu mampu diturunkan oleh selain Allah, maka tidak akan terjadi kemarau di zaman Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi kemarau di zaman Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Tidak akan terjadi kemarau di zaman Khalifah Ar-Rashid Umar bin Al-Khattab. Kemarau panjang. Kalaulah hujan ini mampu diturunkan oleh selain Allah, maka di zaman yang terbaik itu, yang hidup manusia yang sangat dicintai oleh Allah, tidak akan terjadi kemarau. Ya, turunkan sajalah, kata Allah. Kalau kalian memang kekurangan air, turunkanlah. Karena kalian berhak untuk melakukan apa yang kalian inginkan, karena saya mencintai kalian. Maka di sini satu hal lagi yang perlu kita imani ketika kita mengaku beriman kepada Allah, bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa ya'lamu ma fil arham. Ini juga di antara perbuatan Allah yang ia kenalkan kepada kita, bahwasanya Allah lah, atau Allah mengetahui apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam rahim. Ustaz, sekarang ini ada alat untuk mengetahui apa yang ada dalam rahim. Benar. Dan tidak kita pungkiri. Tetapi apakah alat tersebut bisa mendeteksi secara detail perjalanan dan perkembangan janin selama perputaran waktu 24 jam?
Anda. Dan bahkan terkadang dan banyak terjadi, bukan hanya terkadang. Ketika alat untuk mendeteksi jenis kelamin janin di dalam rahim, seringkali terjadi kekeliruan. Yang dikatakan itu adalah wanita, ternyata laki-laki. Ini menandakan kelemahan ilmu manusia. Tetapi Allah di sini mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa yang dikurung oleh rahim. Dari mulai kadar plasentanya, air ketubannya, dan perkembangan janin, apa yang masuk dan dihirup oleh janin dari zat makanan, dari apa yang dikonsumsi oleh ibunya, itu semua tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah membukakan sebagiannya untuk manusia, yang seharusnya manusia membuat manusia itu beriman. Subhanallah, dalam kegelapan rahim, kegelapan perut. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fi dzulumatin ba'duha fawqa ba'd. Rahim hidup dibentuk oleh Allah dari setetes air yang hina, mimma'in mahid. Kemudian selama 40 hari dirubah oleh Allah menjadi segumpal darah. Kemudian selama itu pula dibentuk oleh Allah darah itu menjadi daging. Dan selama itu pula Allah membentuk daging itu sebagiannya untuk menjadi tulang belulang, menjadi daging benaran, dijadikan mata, dijadikan kepala, dijadikan usus. Dari segumpal daging itulah Allah membentuknya. Subhanallah, ahsanul khaliqin. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, kalau saya tidak salah. Allah memberikan gambaran bagaimana proses penciptaan janin dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Selanjutnya, yang juga merupakan perkenalan diri Allah kepada kita. Allah menjelaskan kepada kita kelemahan manusia. Dan betapa luasnya ilmu Allah. Manusia untuk pribadinya sendiri, bukan tinggalkan orang lain. Untuk dirinya pribadi, tidak mengetahui apa yang mengelilingi dirinya sendiri. Allah mengatakan di sini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang ia lakukan besok. Siapa yang bisa menjamin besok ia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini? Tidak ada. Hanya untuk pribadinya. Apalagi orang yang samanya ini dari manusia. Untuk dia pribadi, dia tidak bisa menghukumi bahwasanya saya akan melakukan besok ini. Dan ternyata jadi. Tidak. Ini menandakan betapa lemahnya pengetahuan manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun tahu di mana Allah mencabut nyawanya. Subhanallah. Terkadang manusia ini hanya bercita-cita. Dia hanya memprogramkan apa yang ia ingin kerjakan. Tetapi ketentuannya di sisi Allah. Ketika banyak orang yang keluar rumah dengan niat untuk kembali ke rumahnya, tetapi dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Maksudnya dalam keadaan hidup. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallah", apabila Allah menginginkan seseorang itu untuk mewafatkannya di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan dia membutuhkan sebuah kebutuhan di sana. Banyak orang yang meninggal sementara dia tidak berharap untuk meninggal di tanah suci. Banyak. Dan banyak orang yang berniat berharap untuk meninggal di tanah suci, kembali baru meninggal. Kembali dia baru meninggal. Kakek saya, sesampainya di tanah suci dalam tujuan umrah, dia sakit.
masuk rumah sakit, tetapi setelah beberapa hari dirawat inap di rumah sakit, ada perkembangan. Kemudian pulang. Datang waktu pulang, dia pulang. Satu malam, sampai sore di sini, maghrib, malamnya meninggal di sini. Meninggal, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah menetapkan di mana orang tersebut meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ditutup oleh Allah, menandakan kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar mengetahui kapan hari kiamat, mengetahui dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, mengetahui di mana apa yang dilakukan oleh seorang manusia besok hari, mengetahui apa di mana manusia itu akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, khabir, yang maha teliti. Jadi pengetahuan Allah yang luas itu teliti. Banyak orang dia bisa mengetahui dalam hukum global, artinya secara umum, tapi secara detail dia tidak bisa. Ada orang seperti itu. Dan inilah lemahnya pengetahuan manusia. Lemahnya pengetahuan manusia. Tetapi Allah di sini memberikan dua kata penutup dalam ayat ini, alimun khabirun. Alim, maha mengetahui, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi detail-detail permasalahan. Maha teliti dalam pengetahuannya. Jalla wa ala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua ayat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Itu ayat dalam surat Al-An'am ayat 59 dan juga dalam surah Luqman ayat 34 Allah memperkenalkan dirinya. Makanya tadi saya mulai pembicaraan kita merupakan nikmat terbesar yang kita dapatkan ketika Allah memperkenalkan dirinya. Kita tahu siapa yang kita ibadati. Kita bisa membedakan ini tidak berhak diibadati dan ini bisa, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadati. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berdoa semoga Allah memberikan kita panjang umur dan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan berbagai macam kebajikan. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.